Halo guys, selamat datang di channel Adiva Family, channel yang membahas tentang hal-hal yang terjadi di keseharian. Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi experience ya tentang owner experience dari Wuling REV ya. Jadi saya akan menceritakan pengalaman sebagai pemilik Wuling REV ya. Mobil Wuling REV ini saya beli 3 bulan lalu ya, di bulan Agustus 2025. Model ini adalah model baru ya, yang bumpernya nggak ada warna hitamnya ya. Jadi warnanya sama dengan bodinya. Dan ini tipe Pro ya, tipe Pro dengan ring jarak tempuh yaitu 300 km ya untuk baterai full ya. Alasan saya membeli yang tipe Pro ini yaitu karena ada kamera mundur ya. Sebenarnya saya mau beli yang tipe Lite, cuman tipe Lite itu nggak ada kamera mundurnya ya. Ya sayang sekali ya. Saya harapannya kemarin itu beli untuk istri buat antar jemput anak ke sekolah ya. Karena sering kehujanan, kepanasan ya. Kalau hujanan itu deras sekali ya. Cuaca cepat berubah, paginya normal, agak siang panas banget, menjelang habis duhur gitu ya, menjelang sore, waktunya anak-anak pulang sekolah itu ya, itu seringkali hujan, bahkan hujannya deras banget. Nah itu seringkali istri dan anak-anak saya basah kuyup. Akhirnya hal itu menjadi pertimbangan saya untuk membeli mobil baru ya. Kriterianya small vehicle atau mobil kecil ya. Terus istri saya mintanya electric vehicle atau mobil listrik ya. Akhirnya saya pilih-pilih yang modelnya cocok, dan waktu itu kebetulan harganya juga jadi pertimbangan, juga cocok ya. Harganya tipe Pro itu di kisaran 200-an ya, 200-an kecil, artinya di bawah 250 gitu. Ya saya pertimbang-timbangkan akhirnya beli. Sebenarnya yang tipe Lite juga ada yang ringnya 300 km ya. Sebenarnya hampir sama gitu jarak tempuhnya ketika baterai full. Saya waktu itu sih tipe Lite nggak apa-apa, dashboardnya panelnya di dashboard itu cukup unik ya, lucu juga, bodinya ya sama aja gitu lah ya. Beda sedikit warna aja. Kalau tipe Pro atasnya ada warna hitamnya ya. Nah di atas ini, di atas dari luar itu warnanya ada hitamnya. Terus panel kontrolnya ini kalau tipe Pro itu panjang ya. Ya kalau tipe Lite itu cuman kecil di depan sini. Cuman bentuknya tebal. Kalau ini kayak tab gitu ya. Ya pertimbangan saya pilih tipe Pro ini sih karena ya kamera belakang itu, kamera mundur itu sih. Karena istri saya butuh fitur itu gitu, untuk mempermudah lah ya. Apalagi kalau sebenarnya kalau ada kamera 360, wah itu sangat perfect ya. Ya semoga Wuling bisa mengeluarkan itu ya di Wuling REV ya. Tapi saya udah beli duluan ya. Mungkin ada bisa upgrade ya di dealer Wuling resmi untuk kamera 360. Nah, kalau ada seperti itu mungkin saya langsung upgrade ya, karena itu apa ya, sangat memudahkan, lebih-lebih ibu-ibu perempuan ya. Biasanya ya saya nggak underestimate ya,
Cuman ibu-ibu itu kadang itu parkir itu agak kesulitan ya. Jadi kalau ada kamera 360, saya yakin pasti itu sangat-sangat membantu ya. Ya itu opini saya sih ya. Mobil REV ini dari sisi interior ya, ini tipe baru, tipenya nuansanya itu nama istilahnya itu dari Wuling itu Tamarin Sunset ya. Tamarin itu adalah asam Jawa ya, jadi warnanya ada coklat-coklatnya kayak gini ya. Nah, dan di dashboardnya ini ya, menurut saya bentuk dashboardnya ini cukup bagus ya. Saya sangat cocok ya. Menurut saya ini bersih, elegan ya, bentuknya nggak norak ya, cukup bagus lah, cantik gitu ya, warna putih, terus ini ada kayak kulit ya, kulit sintetis. Sebenarnya ini bagus banget ya, yang di dashboard ini kulit sintetis ini bagus banget, cantik gitu ya. Cuman saya itu khawatir kalau terkena cuaca itu bisa mengelupas kulitnya ya. Di mobil saya satunya ya, mobil biasa ya, bukan electric vehicle, bukan mobil listrik. Nah, itu setirnya pakai kulit sintetis ya, lapisannya ini. Nah, itu kena panas ketika diparkir ya. Ketika biasanya sih kalau di kantor itu ya, parkirannya itu nggak ada atapnya. Nah, ketika panas ya, kena panas dingin kemakan cuaca lah ya istilahnya, itu akhirnya ngelupas. Nah kalau ini ngelupas, nah nggak tahu tuh gimana gantinya ya. Kalau di steering wheel atau di setirnya mobil saya yang lama itu ya, saya belikan cover steer. Nah kalau ini ada nggak tukang yang bisa memperbaiki ya kalau ngelupas ya? Apakah tukang jok biasa bisa, backlit biasa? Nah, nggak tahu ya. Ya semoga ini awet ya. Semoga kualitas dari kulit sintetisnya ini tahan terhadap cuaca panas dingin ya. Lalu selain dashboard ya, bentuk setirnya, nah, meskipun setir ini nggak bisa teleskopik ya, nggak bisa ditarik gitu, dan ini mungkin juga bisa tilting atau enggak ya. Ya saya anggapnya nggak bisa tilting lah ya. Nah ini tapi menurut saya ini sudah nggak masalah lah, nggak masalah bagi saya. Setirnya juga bentuknya bagus, warnanya coklat putih, paduan yang sangat bagus. Logonya ini juga mempercantik ya, logonya ini ya sekilas, kalau dilihat sekilas itu seperti logo Batman ya. Terus joknya ini kulitnya menurut saya ini bagus banget ya. Ada lubang-lubang kecil ini ya. Dulu saya khawatir ini kotor ya. Tapi ketika sudah saya pakai selama 3 bulan itu baik-baik saja ya. Dulu khawatirnya saya ini kemasukan kotoran, lubang-lubang kecil ini, khawatirnya gitu ya. Tapi ternyata nggak masalah sih ini. Terus joknya cukup bagus banget ini ya, joknya. Cuman buat perjalanan jarak jauh ya, karena ini joknya itu mirip dengan kursi biasa ya, kursi di rumah kayak kursi makan itu ya. Dia itu kalau jarak jauh itu capek ya. Beda kalau joknya kayak mobil yang biasa ya, kayak ya saya sebut saja lah kayak Avanza, Yaris, dan mobil-mobil lainnya. Dipakai jarak jauh itu nggak masalah gitu ya. Saya memakai Avanza Veloz, memakai Innova Reborn itu nggak capek ya. Saya pakai ini di dalam kota ya, itu rasanya capek banget ya. Namun nggak masalah juga karena desainnya itu cocok sekali dengan bentuknya, bodinya Wuling REV ini. Bentuk joknya, desain joknya itu emang cocok gitu ya. Misalkan dibuat bentuk yang kayak sporty, nah itu disesuaikan dengan bodinya Wuling REV ini juga
jadinya nggak cocok gitu. Ya memang cocoknya seperti ini gitu. Jadi menurut saya nggak masalah. Memang menurut saya mobil ini adalah city car ya. Jadi ya memang nggak dibuat untuk jarak jauh, antar kota, antar provinsi gitu ya. Jadi desain seperti ini masih oke gitu ya. Kalau kesesuaiannya, misalkan nilai 0 sampai 10 itu ya udah 8,5 atau bahkan 9, udah sesuai sekali gitu. Namun kalau kenyamanannya jarak jauh gitu ya, antar provinsi gitu ya, itu ya kenyamanannya mungkin ya 7 lah ya. Lalu dari sisi transmisi ya, dibandingkan mobil biasa ya, transmisinya itu pakai stick gitu ya, yang dioper-oper gitu. Nah ini cukup unik ya, mungkin pemilik mobil kayak Mercy gitu sudah biasa ya. Tapi saya yang pemakai Avanza, Veloz dan Innova Reborn itu transmisi seperti ini itu awalnya saya agak agak canggung, bukan canggung, nggak terbiasa gitu ya. Jadi kalau mau maju gitu, nah itu diputer ke transmisi D sini ya. Lalu mau mundur, nah itu diputar ke R gitu ya. Cuman nggak tahu ya, ini fiturnya apakah memang seperti ini. Kadang ketika saya rubah transmisinya ini dengan cepat, saya muternya seret gitu ya, itu nggak langsung geser gitu ya, kadang masih tetap. Nah istilahnya itu shift apa gitu ya. Jadi diputer gini dia nggak berubah. Kadang itu harus pelan pelan bu, dalam artian nggak terlalu buru-buru gitu ya, kayak gini. Nah gitu ya. Dan juga ini mindah ini harus ngerem ya, harus ngerem. Tanpa direm ini nggak mau berubah gitu. Juga ini ada safety-nya. Ketika mau jalan dipindah ke D, nah ini harus pintu harus benar-benar tertutup. Lalu sabuk pengaman pengemudi harus tertancap. Nah, baru ini bisa dipindah transmisi baik ke R maupun D. Nah kalau itu nggak dilakukan ini nggak mau. Nah itu mungkin sebagai safety-nya dari Wuling REV ini. Nah itu lalu ini buka tutup jendela ya, kaca. Jendela pengemudi dalam keadaan tertutup. Nah ini barusan ini voice comment-nya merespon ya. Nah ini pembuka penutup kaca jendela itu posisinya di tengah sini ya. Jadi ini benar-benar kaget ketika memakai mobil ini pertama kali ya, nggak terbiasa sampai beberapa waktu ya, mungkin butuh sebulan untuk membiasakan. Biasanya kalau membuka menutup pintu langsung dari panel pintu sini ya, gitu. Namun di sini pakai ini ya, di tengah sini pakai tangan kiri, biasanya pakai tangan kanan kalau mobil biasa. Nah kalau ini pakai tangan kiri gini. Ini juga ini ya, jadi experience yang unik juga. Pas saya di jalan tol ya, di pintu tol itu biasanya kan buka kaca jendela. Nah ini kalau ditekan, nah jendelanya buka. Nah itu saya tap e-money-nya, lalu ketika mau menutup jendela ini ditarik. Nah itu saya pernah mobil itu langsung gini ya, gerak kayak ada yang menahan gitu ya. Nah ternyata ya waktu itu saya kaget sekali ya, apa ini gitu ya. Tapi saya yakin nggak masalah ya. Tapi ternyata itu saya salah tarik ini handrem ini. Ini tombol handrem ya. Nah ini mungkin kejadian untuk yang tipe Pro. Jadi kalau Anda harus pastikan ya, Anda kan melihat jalan, terus mau naikkan kaca ketika di pintu tol. Nah harus Anda rapat dari depan gini ya, pastikan. Nah atau ya dilihat sebentar lah, ini harus pastikan ini tombol untuk kaca jendela ya. Nah saya mungkin ada 2 kali ya, saya salah
tarik tombol ini parkir ini, handrem ini ya. Jadi mobil itu langsung ngeremnya itu ya kayak handrem gitu, ngerem pakem gitu. Tapi karena mobilnya jalan, nah rem itu lepas langsung gitu ya. Tapi kerasa sekali seperti mobil itu ada yang megangi langsung ya kayak dipaksa dipegangi supaya nggak jalan gitu. Tapi karena mobilnya jalan ya, sistemnya itu mendeteksi, jadi dia juga melepas remnya itu. Jadi ya kayak bunyi krek. Nah, remnya itu pakem banget ya. Jadi sampai bunyi krek gitu. Nah, ya lama-lama saya kebiasa. Mungkin setelah pemakaian 2 bulan itu akhirnya saya terbiasa. Nah, ini setelah terbiasa ini juga rasanya enak lah ya. Lalu ini ada fitur automatic vehicle holding atau apa ya? Ini pokoknya kayak ini ngerem otomatis atau kayak mungkin ya kayak hill assist di kendaraan lain ya. Nah, ini kalau dipencet ini auto, nah ini ketika jalan ya direm, nah terus remnya ditekan sampai mentok ya, dia akan otomatis ngerem. Nah meskipun remnya dilepas, nah, dia masih tetap ngerem. Nah itu adalah pengalaman yang sangat suka saya dengan itu. Yang fitur yang sangat membantu sekali. Jadi juga meningkatkan keamanan. Contohnya seperti ini ya. Mungkin pengendara mobil ya, seringkali itu mungkin mobil di depan kita itu ya, tiba-tiba kalau pas berhenti di lampu merah gitu ya, atau pas macet gitu, mereka tiba-tiba mundur ya. Ini orang-orang nggak disiplin ya, kadang itu nahan mobil itu nggak di handrem, nggak direm gitu ya, tapi dibiarkan netral, mengambang gitu ya, atau bahkan dikopling terus nggak ngerem dia. Nah, itu mundur. Nah, kalau dengan fitur ini enak dari sisi kita ya, kita juga nggak khawatir mobil kita mundur ya. Mungkin ada yang punya pengalaman berhenti gini tiba-tiba mobilnya mundur. Nah, atau ketika tanjakan ya, ngerem terus gitu kan capek ya. Ketika kita nanjak, kita rem terus kita lepas ya, dia otomatis ngerem. Kita nggak capek, nggak nahan ngerem. Nah, nggak usah sibuk handrem ya. Nah, dia udah ngerem sendiri gitu. Lalu ketika kita mau jalan lagi ya, kita injek pedal gas ya, itu mobil langsung jalan aja. Nah, enak banget kan. Pengalaman itu membuat nyetir itu nyaman sekali ya, nggak butuh effort banyak gitu. Jadi pokoknya enak banget lah, nggak sibuk handrem gitu ya, nyantai sekali. Jadi effort nyetirnya itu sangat-sangat kecil ya gitu, sangat mudah. Nah ada lagi nih hazard lamp. Nah hazard lamp ini letaknya di atas gini ya. Kalau mobil-mobil lainnya mungkin nggak di atas ini ya. Nah itu juga pengalaman baru bagi saya ketika saya ngendarain ini ya Veloz atau Innova ya. Itu lampu hazardnya tombolnya di depan di dashboard ini ya. Cuman kalau ini ketika ada mau ngasih lampu hazard supaya yang belakang itu hati-hati ya. Nah saya nyari tombolnya mana, saya lupa tombolnya di atas ini. Nah lama-lama kalau udah terbiasa enak, saya mau hazard gini truk nah gitu. Lalu yang pengalaman cukup menarik ya, Wuling ini ada voice command-nya ya. Mungkin kalau Anda masa kecilnya di tahun 90-an ya, mungkin Anda tahu mobil Knight Rider ya, film ya, film Knight Rider. Nah itu mobilnya bisa bicara. Mobil Wuling REV ini juga ada voice command-nya. Coba ya, saya coba. Halo Wuling. Halo, Nah itu dia. Nyalakan AC. Ini saya coba. maaf, bisa Wah diulang? dia nggak ngerti. Nyalakan AC. Oke, menghidupkan AC. Nah ini AC-nya nyala sekarang.
Ya, voice comment-nya itu memang nggak sensitif ya. Kita ngomongnya harus kenceng ya. Ya sedikit teriak lah ya. Atau maju gini ya. Maju gini komennya. Nah, voice comment ini sedikit kayak interaksi gitu ya. Jadi pengalaman yang menakjubkan lah ya. Cuman voice commentnya terbatas. Nah, voice commentnya ada di buku manualnya. Cuman di buku manual itu voice commentnya sedikit. Nah, saya nyoba-nyoba ya browsing, ternyata di websitenya itu ada list voice commentnya lebih banyak ya daripada di buku manual. Nah, ini Wuling harus ini ya, harus perbaiki lah. Sebenarnya ada fitur nggak dimasukkan di buku manual, itu sayang ya. Kayak ini ya, kayak ada tombol USB di spion tengah ini, spion depan ini. Nah, ini saya coba di buku manual itu nggak ada. Ini fungsinya untuk apa? Saya coba colok sini, ternyata ini USB power ya, untuk ngecas handphone gitu. Mungkin kalau mau pasang dashcam, powernya pakai USB, nah pakai port ini ya gitu. Terus di bawah dashboard ini juga ada port USB. Cuman ketika saya colok, saya pengen ngecas gitu ya, itu muncul bahasa Cina di handphone ya. Kayak sistemnya Wuling ini masuk ke handphone ya, bahasa Cina. Kayak bukan notifikasi native-nya handphone itu. Handphone saya Android. Nah, kayak notif itu bukan notifnya Android, tapi mobil Wuling ini ngasih notifikasi ke situ gitu. Bahasanya Cina. Nah, kalau notifikasi itu dari Android mestinya pakai bahasa Inggris ya, atau bahasa Indonesia, bawaan ini ya, bawaan handphone gitu ya. Cuman ini notifikasinya bahasa Cina. Oh, berarti ini notifikasinya Wuling ini ya. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu lah ya. Nah, itu. Jadi saya kalau ngecas itu ya akhirnya pakai powernya yang di kaca spion tengah ini. Nah, voice comment lagi ya, kayak gini, hidupkan AC tadi bisa ya. AC dalam keadaan hidup. Nah, dia punya lagi ya, denger AC gitu ya. Ini misalkan kurang dingin, itu bisa komennya. Contoh gini ya. Halo Wuling, Halo. saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 1 level. Nah, itu. Kalau kedinginan, pakai komen itu, dia akan temperaturnya naik 1 level, artinya yang agak lebih hangat gitu ya. Masih kedinginan lagi, bilang aja saya kedinginan gitu ya. Atau bilang aja gini apa, naikkan suhu gitu ya. Coba ya. Halo Wuling. Loh, dia nggak dengar. Halo Wuling, Halo. naikkan suhu. Oke, menaikkan suhu 1 level. Nah, ini naikkan suhu 1 level ya. Ada lagi komen ya, coba ya. Halo Wuling, Halo. buka jendela. Oke, Nah, membuka jendela nah ini pengemudi. jendelanya buka ya. Apa? Ini coba lagi komen ini ya. Ya, selain halo Wuling ya, kita juga bisa komen dari tombol ini ya. Tombol ini ada logonya mikrofon. Ini kita tekan. Lalu ketika di panel ini siap ya kayak gini, nah itu baru kita ngomong komennya. Ini kita coba tekan. Nah, ini tutup jendela. Oke, Nah, menutup ini nutup ini. jendela pengemudi. Nah, ini nutup ya. Nah, kayak gitu. Nah, yang dibuka itu cuma jendela sebelah kanan ya. Kalau mau sebelah kiri, bilang jendela sebelah kiri gitu ya. Terus saya improvisasi ya. Saya coba itu, di manualnya nggak ada, di websitenya juga nggak ada. Nah, saya itu improvisasi, saya pakai gini, buka jendela setengah
atau ya setengah gitu ya. Nah dia buka setengah ya gitu. Tapi ketika saya gini, saya bisa pernah coba gini, buka jendela kiri setengah. Nah itu jendela kiri membuka setengah. Nah tapi ini lucunya ya, ketika saya minta gini, tutup jendela kiri, nah gitu ya. Jendela pengemudi dalam keadaan tertutup. Nah kayak gitu ya, dia menangkapnya itu jendela kanan atau jendela pengemudi. Dia nggak bisa nutup jendela kiri ya, ketika separuh kalau nggak salah ya. Nah kalau full bisa tutup jendela kiri gitu. Jendela pengemudi dalam keadaan tertutup. Buka jendela kiri. Oh dia nggak mau karena nggak ada voice halo Wuling gitu. Nah, kita pakai tombol ini ya, coba ya untuk matikan AC ya, saya kedinginan nih. Oke, mematikan AC. Hah? Padahal saya belum pencet tombol ini, belum bilang halo Wuling juga. Dia udah matikan AC ya. Dia AC ngerespon. dalam keadaan mati. Nah ini dia ngerespon terus. Nah, oke lah nggak masalah ya. Kadang di halo Wuling, dia nggak ngerespon. Nggak tahu ini nggak pakai halo Wuling, tapi dia ngerespon ya. Biarin lah ya. Kadang memang voice commandnya kayak gitu sih, nggak akurat, nggak perfect, cuman cukup fun ya, cukup menarik ya. Kalau ini mungkin nanti ya ke depannya ya, Wuling menggabungkannya dengan ini ya, ChatGPT, wah super wonderful ya kalau bisa dihubungkan dengan ChatGPT. ChatGPT itu AI yang sangat bagus ya. Kalau ini bisa terhubung dengan ChatGPT, kita bisa ngobrol sama mobil ini ya. Enak sekali ya. Semoga Wuling kedepannya bisa mewujudkan fitur itu ya. Oke, nah ya mungkin seperti itu sharing kali ini ya. Buat kalian guys, kalau ada pertanyaan, buat mungkin yang mau membeli Wuling REV pengen tahu fitur-fiturnya ya, karena kalau Anda tanya ke salesnya ya, ini bahkan orang lain yang juga bilang ya, saya juga merasakan salesnya kurang menguasai fitur Wuling REV ya. Ya mayoritas sih seperti itu ya, mungkin nggak semua, tapi sales yang saya temuin nah itu seperti itu detailnya. Bahkan saya nanya-nanya terkait waranti, aturannya seperti apa gitu, dia taunya yang simple-simple aja ya. Bahkan saya pernah nanya tentang kalau ganti kaca film apakah bisa void atau apa ya, memutus waranti gitu ya. Dia nggak pasti jawabnya bulat gitu ya, tapi it's okay. Jadi mobilnya ini saya puas sih ya dengan mobil ini. Jadi kalian kalau punya pertanyaan ya tulis di komentar ya. Saya usahakan akan ngerespon atau menjawabnya ya. Oke guys, mungkin sekian dulu video ini ya. Ya silakan kalian subscribe ya untuk bantu agar channel ini berkembang. Mungkin segitu dulu. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buka jendela. Oke, Nah, membuka jendela ini pengemudi. jendelanya buka ya.